Oke, siap. Siap. Wah, anak metal semua ini. Wah, sah. Masa Pak? Tereri. Wah. Oke, ada pertanyaan apa Pak? Silakan. Enggak, tadi saya hanya lihat live TikTok Bapak ya. Ada pertanyaan itu apa? Isa. Isa. Yang minum racun itu? Ya. Apa ya? Menurut Bisa Bapak di- bagaimana? Nabi Muhammad itu katanya wafat minum racun ya? Iya, itu menurut dalam hadis. Pernah dengar Ustadz Somad bicara? Ya pernah banyak namanya Ya, ceramah. Ustadz Somad bilang apa? Ya banyak. Ustadz Somad bilang Nabi mati diracun nggak? Itu namanya penafsiran para ulama, Pak. Jadi Nabi Muhammad wafat karena racun itu. Kalau tunjukkan Salah hadisnya satu. gimana? Gimana? Kalau saya tunjukkan hadisnya bahwa Nabi Muhammad mati diracun? Boleh. Nanti saya juga mau nunjukin di ayat Bible juga, Pak, tentang racun. Boleh ya? Kau tahu bahasa Ibrani emangnya? Lihat, tidak Kau tahu. bisa bahasa Ibrani nggak? Cuman kan ya ada di Bible itu tentang racun itu kan. Iya, Kan racun sama-sama- untuk nabi palsu. Ini kan katanya diskusi. Silakan di Alkitab dulu. Saya mau lihat kau punya ini perkataanmu. Silakan kau tunjukkan bahwa ada kata racun. Silakan. Markus 16. Kenapa? Siapa yang mati? Racun itu siapa yang mati di situ? Ya, Bapak silakan baca aja itu di ayat itu. Sudah tahu di situ yang mati maksudnya apa? Ya makanya saya kan nanya gitu maksudnya dari Iya, di situ siapa yang mati? Tidak ada yang mati racun di situ. gimana dibaca. Baca Markus 16. Apa maksudmu? Siapa yang mati di racun di situ? Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Gimana itu Pak maksudnya? Bapak bilang minum racun. Siapa yang minum racun mati di situ? Ya udah saya balikin aja ya ini. Monggo di bentar. Oke. Di dalam Markus itu tidak menjelaskan siapa yang mati, bukan. Di situ begini Pak. Bapak tahu nggak Paulus itu digigit racun saja nggak meninggal dia. Jadi itu menegaskan maksudnya kalau kita contohnya kami mau menginjil, terus ada orang sengaja taruh racun. Kita tidak tahu, kita sulit untuk memati. Itu maksudnya. Jadi kalau kita tahu pasti mati, tapi kalau kita nggak tahu, ya izin Allah, kita tinggal mati. Itu maksudnya ayatnya. Contoh Paulus, dia digigit racun berbisa, dia nggak mati. Bapak pernah baca hadis Abu Daud 3912? Kita baca ya. Saya buka Pak ya. Sebentar Pak, saya kan ada referensi juga ya. Jadi monggo dibaca. Monggo teman-teman silakan. juga ada Google kan. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Merupakan terus? janji yang diberikan kepada orang percaya menghadapi bahaya semacam itu ketika melayani Kristus. Bapak merupakan pelayan Kristus bukan? Iya. Berarti ayat ini kan secara tidak langsung juga menuju ke orang-orang Kristus bukan? Dia saya. Ya berarti gimana Pak? Apakah ayat ini bisa dipraktekkan? Bapak mau suruh saya minum racun? Ya bukan kan, ini kan ada ayat seperti ini kan. Jadi gimana Pak? Iya. Tadi kan saya sudah jelaskan. Contoh saya pelayanan. Terus ada orang yang minat jahat sama saya nggak tahu. Kalau saya makan, pasti akan tertolak. Tuhan bisa memberikan saya makan, saya nggak mati. Dan itu banyak kejadian di orang Kristen. Banyak. Kalau kita sengaja minum racun ya mati. Contoh Paulus dalam Alkitab. Paulus itu minum digigit ular nggak mati dia. Ular beracun. Berarti dalam keadaan tidak sengaja gitu. Ya contoh saya mau datang ikut Anda acara. Acara. Ya. Ya acara gitu. Saya nggak bakalan mati.
Kalau saya nggak tahu. Oh, kalau nggak tahu Pak. Iya, meskipun kau sudah taruh racun, Berapa persen kemungkinannya Pak? ya 100% lah. 100%. Iyalah. Ada berapa banyak itu orang-orang yang selain Paulus kan pengikut Kristus? Banyak sampai zaman sekarang banyak orang-orang yang saya kenal juga banyak yang diracun nggak mati kok. Nah sekarang saya tanya Pak, saya udah jawab. Nabi Bapak mati diracun nggak? Nabi diracun itu ada beberapa tafsir Pak. Ada yang ngomong diracun, iya diracun. Karena apa? Oke. Dia itu manusia biasa, membuktikannya bahwasanya mati diracun sebagai simbol untuk mati syahid. Seperti itu. Ya, tapi mati diracun nggak? Ada yang bilang diracun, ada yang bilang Oke. tafsir biasanya ya mati karena memang sudah waktunya. Kullu nafsin za'iqatul Oke, maut. Semua baca ini, Pak. akan mati. Baca ini Pak. Ini Hasan Sohi ya. Bapak screenshot dulu silakan. Gua kurang Pak, kurang mundur. Silakan Pak baca di atas nih. Yang di atas Jadi di sini ya Pak ya. iya. Rasulullah menerima hadiah namun ia makan zakat. Ia menamakan maka seorang wanita Yahudi Khaybar. Wanita Yahudi nih Pak. Iya tahu Di itu. Khaybar. Itu kan kaki. Memberi hadiah daging guling Ya, daging guling yang kambing, telah kambing, dilumuri kambing. racun ya. Ya. Kepada beliau Rasulullah makan kena racun. Mati nggak ini Pak? ya. Di bawahnya mati nggak? Itu waktu terpusing ya kematian ya mati emang. Ya udah mati ya. Ya, terus Oke. Nah, pertanyaan saya, pada waktu Nabi makan daging kena racun, ya. malaikat itu yang menjaga Nabi kemana? Nah, ada Pak. Jadi gini Pak, ada dua. Yang pertama itu ada yang makan daging kaki kambing itu ada dua, sahabatnya Nabi dan yang nabinya juga makan. Sahabat Nabi itu langsung wafat di tempat. Nah, Nabi sendiri pada waktu itu pas dagingnya nyampe ke mulut itu baru malaikat ngomong. Nah, seperti itu. Ngomong, jangan dilanjutkan makananmu, muntahkan. Tetapi karena Mana datanya Pak? Datanya mana? Di hadis berapa? Bapak kan nggak melihat ini, katanya lihat Ustadz Abdul Somad toh harus lihat. Bukan. Tadi kan Bapak bilang. Ustadz Abdul Somad, jangan begitulah. Bapak kan bilang malaikat. Sebentar Pak. Ayo, Begini tadi Pak. ya, Ustadz Abdul Somad bukan ya saya. Iya. Saya tunjukkan data. Sebentar. Saya kasih Bapak lihat dulu ya. 27 ayat surat Al-Jin ya. 72 itu 27 sebentar. 72 Al-Quran ya 72 itu 27. Ini Pak. Oke. Saya mau tanya Pak. Ini Pak. Nih. Ya. Rasul diridhoinya sesungguhnya dia menempatkan penjaga-penjaga malaikat ya. Ya. Di depan dan di belakang. Berarti malaikat jaga nih. Ya. Oke, malaikat jaga Nabi. Pertanyaan saya Pak, Nabi kenapa bisa disantet, bisa diracun? Nabi juga kena santet. Nabi juga bisa sakit Pak. Namanya manusia. Santet. Nabi kena santet. Kenapa nabimu bisa kena sihir? Sedangkan malaikat jaga. Kenapa Pak? Santet, sihir, racun masuk ke manusia itu membuktikan bahwa Nabi hanya manusia biasa Pak. Makanya Saya tahu. Pertanyaan saya, sebentar Pak. Nabi memerintahkan ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat. Iya, pertanyaan saya. Umatnya. Nah, makanya Pada waktu Nabi, itulah penjaga-penjaga sebentar Pak. seperti itu. Pada waktu Nabi makan racun ini, Ya. Nabi makan racun ini, Nabi minum racun, Nabi kena santet. Malaikat ini, penjaga ini dia kemana? Itu pertanyaan saya. Malaikat kan ini penjaga-penjaga Pak. Iya. Sekedar penjaga. Kalau Allah mau nabinya itu tuh semua karena kehendak Allah Pak. Namanya sihir apa segala macam itu
itu kehendaknya. Kalau Allah mengizinkan ya diizinkan. Malaikat menjaga ya sekedar jaga. Tapi kalau jaga nggak 100% harus ini loh Pak. Harus ya misalkan ini diracun sudah waktunya mati ya mati. Emang berarti konsepnya mati, harus mati karena diracun seperti itu. Nah ini alibinya menggunakan emot-emot ketawa, iya kan? Wira bantu naik dulu Wira, biar saya capek tangan saya kasih tunjuk data ini. Wira naik. Jadi gini Pak, pertanyaan saya, malaikat itu Allah tugaskan untuk apa? Ya banyak mengirim wahyu dan juga menjaga, bukan tadi kan? Loh, bukan, malaikat itu jaga Nabi. Kan Allah mengatakan, hai malaikat, jagalah Nabi. Pertanyaan saya, kenapa Nabi bisa kena sihir, kena makan daging racun? Tugas malaikatnya tuh bikin apa Pak? Bukan nabinya, malaikat lagi bikin apa pada tuh Nabi kena racun? Coba, contoh. Itu kan fisik juga Pak. Salah satu dari ayat Al-Jin itu tafsirnya, Allah mempersiapkan penjaga dari malaikat di belakang dan di depan itu untuk melindungi dari bisikan setan. Seperti itu. Bukan dari fisiknya saja, bukan dari sepertinya saja. Itu kan masalah Aduh, fisik Tuhan, ya. kan. Kayak misalkan tadi Teman-teman, saya sambil makan ya. Saya udah lapar ini. Aduh, Bukan, ya, Pak. udah, makan dulu aja Pak. Nggak enak ini saya. Ya, enggak, bukannya Bapak. Maksud saya malaikat ini loh. Malaikat ini dia lagi kemana pada waktu Nabi kena racun? Ya, pada saat itu kalau konsepnya tadi seperti mau wafat tadi kan, katanya Rasul wafat karena diracun bukan? Nah, Allah itu mengetahui hal-hal gaib tetapi tidak memperlihatkannya kepada siapapun kecuali kepada Rasul yang diizinkannya. Berarti kan kalau pada saat itu Allah itu tidak mengizinkan Nabi untuk mengetahui bahwasanya beliau akan diracun seperti itu. Malaikatnya tidak memberitahu Nabi, memberitahu pada saat mencapai mulutnya saja sedikit. Makanya lihat konten Ustadz Abdul Somad yang full Pak. Kan katanya di Ustadz Abdul Somad lihatnya seperti itu bukan? Tidak, pertanyaan saya. Coba Wira tolong buka surat 72 ayat 27. Gimana Pak? Ya, saya juga buka nih. Jadi ini kan di sini kan sudah ada ayatnya Ultimatum. toh. Ada ayatnya toh. Malaikat kan menjaga para nabi dari mara bahaya, betul nggak? Betul Bang, ya siap. Waktu Nabi diracun ini, malaikat itu ngapain? Oke. Nabi itu maksum itu dalam arti dijaga dari segala sesuatu yang bisa membatalkan hal kenabiannya, seperti berbuat dosa seperti itu dan lain-lain. Oleh sebab itu ketika Nabi menderita terkena sihir atau terkena hal yang kita bahas ini, ketika mengalami sakit keras, maka wajar kalau dia terkena penyakit itu. Tetapi kan penyakit itu tidak menyerang hati, akal, dan pikirannya. Itu tidak berarti beliau terbebas dari berbagai macam penyakit dan berbagai faktor manusia lainnya. Dan Ngapain dijaga Pak? Itu fungsi malaikatnya tuh. Ngapain malaikat itu? saya sudah dibilang maksum, Pak. Coba maksum. Maksum Apa itu maksum? penjagaan untuk di sisi rohaninya. Maksum itu apa? Ini kan Pak, jangankan ini Pak, di perang Uhud Nabi pun giginya patah. Kenapa nggak dilindungi penjaga? Kenapa nggak dilindungi malaikat? Itu bukti bahwa Nabi itu cuma manusia. Terus Seperti itu. kalau tidak menjalankan dosa, berapa istrinya Nabi? Kenapa membahas istri Pak? Paulus Ayo. pada waktu itu istrinya berapa? Waktu yang dulu-dulu. Mana Paulus punya istri? Tidak ada Paulus punya istri Pak. Sebentar Pak. Kami tidak bertanya Nabi. Nabi memang manusia. Pertanyaan saya Pak, Nabi itu beriman nggak? Ya beriman. Oke, Nabi beriman ya. Kenapa Nabi bisa kena sihir?
Loh, saya kan udah bilang tadi bahasan tadi. Bener kan teman-teman yang lihat live tadi yang saya ngomong Berarti Nabi tidak beriman kalau kena sihir. Nabi itu beriman, Pak. Oke, sebentar. Coba Wira tolong buka surat Al-Qur'an 1542. Oke, udah 3 pertanyaan ya yang diajukan ke saya. Bukan 3 pertanyaan, Pak. Bukan pertanyaan, Pak. Ini Bapak karena ngeyel, Pak. Bapak ngeyel loh. Ya, Ini kan saya kasih anu, Pak. Coba Ayo. Pak lihat. Ayo, Oke, gimana lagi? Bapak Untuk teman-teman Nabi yang Muhammad, saya tanya Pak, yang menyesat apa? Sebentar Pak. Yang bisa kerjanya sihir itu siapa? Pekerjaan sihir siapa? ya ahli tenun, tukang tenun, Pak. Ya itu kerjanya siapa? Iblis atau siapa? Iblis ada 2, Pak. Oke, iblis ya. Itu ada Iblis ya, setan ya. manusia dan Oke, iblis ya. dari golongan Iblis jin, ya. dari golongan jin. Mana? Oke, jin, setan, iblis, oke. Pertanyaan saya, Nabi bisa kena santet. Pertanyaan saya, Ya. coba baca ini Pak. Sungguhnya kamu tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikuti yaitu orang-orang yang sesat. Oke. Terus Yang bisa kena sihir orang-orang siapa? ya sungguhnya kamu tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikuti yaitu orang-orang yang sesat. Ini konsepnya tahu nggak Bapak apa? Apakah ini sihir? Ya saya tanya. Apakah ini? Ya ini sihir. Iblis kan yang buat sihir kan iblis. Nah sekarang tanya, Nabi Muhammad kena sihir. Sihir kan pekerjaan iblis. Di sini dikatakan apa? Nabi Muhammad kena sihir pada saat apa, Pak? Yang Bapak tahu, yang Bapak tahu lah. Ayo. Jangan lari. Saya bisa tunjukkan hadisnya. Saya tahu hadisnya. Saya tahu. Oke, sok coba tunjukkan. Nah, sebentar dulu. Saya tanya Bapak, Nabi Muhammad kan orang beriman. Sihir itu pekerjaan iblis. Oke? Oke. Sekarang saya tanya, sesungguhnya kamu iblis tidak berkuasa. Berarti iblis tidak bisa berkuasa sama Ya. orang-orang yang taat kepada Allah. Nabi Muhammad orang yang bertakwa. Ya. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Nabi Muhammad bisa kena sihir? Bentar, Pak. Bapak makan dulu pelan-pelan. Kalau ya, jangan lupa minum, Pak. Barangkali keselak. Pelan-pelan, Pak. Oke. Santai. Iya, Pak, benar, Pak. Ya, tadi kan saya nanya juga. Mana? Coba yang mana yang kena sihir? Boleh, coba hadisnya mana? Boleh. Kan kita harus mengkorelasikan. Pak. Bapak jawab dulu Al-Quran ini. Ya, makanya korelasikan. Karena Bapak kan tahu nggak tafsir ayat ini? Kan tadi kan tahunya kan cuma itu kan berdasar penafsiran. Bapak ini mudeng atau apa? Ya Bapak ini Sihir itu pekerjaan siapa, Pak? Sihir itu pekerjaan siapa? sihir. Ya tadi kan Bapak jawab katanya pekerjaan iblis kan. Iya, orang-orang sihir itu kan pakai kerjanya iblis melalui dukun. Oke, Terus sihir kan. Nah, nah Nabi Muhammad ini kan orang yang beriman, takwakal kepada Allah. Terus Pertanyaan saya di sini ayat Al-Quran. ya. Sesungguhnya kamu ini kan merujuk kepada yang menerima firman Ya. Allah. Mau Ya. nabi kah siapa kayak kan? Nah, Ya. iblis, kamu ini kan iblis. Iblis tidak berkuasa atas hamba-hambaku. Ini kan hamba-hambaku ini kan orang-orang Islam, betul nggak? Oke, terus Ya, kamu ini kan iblis. Hamba Allah ini kan hamba Allah. Nah, di sini tertulis kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat. Berarti orang-orang yang sesat yang bisa kena sihir. Gimana sih lu? ya. Ya, terus lah. Ayat selanjutnya apa? Tentang apa, Pak? Ya kau baca aja. Ya makanya apa yang saya bilang, Bapak itu menafsirkan sesuatu atas kemauan Bapak sendiri. Makanya kalau tadi kata Bapaknya iblis itu seperti ini. Coba korelasikan mana Nabi Muhammad yang pernah Dari kena sini sihir, aja yang mana Pak, hadisnya. saya sudah Silakan bisa tunjukkan. baca. Sesungguhnya kamu tidak kuasa pada hambaku.
hamba-hambaku yang orang Ayo, searching dulu di Google. Saya kecuali tahu. mereka. Oke, bukan searching. Searching. Al-Quran coba surat 16 lagi, 1699. Coba kita lihat kau Lompat lagi, 1699. bukan. Oke. Bukan lompat untuk memperkuat ayat Al-Quran. Kau ini ngeyel loh, kau ngeyel loh. Ngeyel loh. Coba baca. Tuh. Bentar, tadi kan. Sebentar. Kau nggak tanpa data, kau Lanjutan kok ayat gimana sih? Coba Nabi Muhammad orang beriman nggak? Orang beriman terus. Oke, kenapa nih? Baca nih. Sesungguhnya setan tidak memiliki pengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal hanya kepada Tuhan mereka. Nah, sekarang sesungguhnya setan. Nabi kena sihir nggak? Ya, oke. Kalau Nabi Oke, sihir itu dari sebentar. Sihir itu perbuatan setan nggak? Ya, tentunya. Oke, sesungguhnya setan tidak memiliki pengaruh. Nabi Muhammad kena pengaruh setan nggak? Yang enggak. Penipu, kau turun saja lah. Wira buang dia aja penipu ya. Kalah kayak gitu. Kamu penipu, kamu turun aja kau, pendusta kau. Turun lu. Gua capek diskusi sama orang lu. Gua nggak perlu sama lu. Setan lu. Muter. Muter kayak baling-baling bambu.